Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bernafas di dalam dirimu? Nafasmu yang terus mengalir tanpa henti, tanpa kau perintah, dari mana asalnya? Dan kemana ia akan kembali? Di balik setiap helaan nafas, tersembunyi rahasia besar yang jarang disadari manusia. Sebuah kunci untuk membuka pintu menuju kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Malam ini, kita akan menyingkap makna terdalam dari makrifat nafas, ilmu sunyi yang mampu menuntun ruh untuk melihat Tuhan, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri. Dengarkan dengan hati yang hening, karena rahasia ini hanya bisa didengar oleh jiwa yang siap untuk kembali mengenal Tuhannya. Bab 1. Nafas. Gerbang sunyi menuju hadirat Tuhan. Setiap nafas yang engkau hirup sebenarnya adalah sapaan lembut dari Tuhan yang sering kali tidak kita sadari. Di balik tarikan dan hembusannya yang tampak sederhana, tersimpan rahasia besar tentang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nafas adalah utusan halus dari alam gaib yang menghubungkan jasad dengan ruh, dunia dengan langit, kesadaran dengan kehadiran ilahi. Namun kebanyakan manusia hanya menganggapnya sebagai udara yang lewat, tanpa pernah menyadari bahwa di dalam setiap hela nafas, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang paling nyata dan paling dekat. Saat engkau menutup mata dan mulai menyadari ritme nafasmu, maka sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu makrifat yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Pernahkah engkau berpikir, siapa yang mengatur nafasmu ketika engkau tidur, ketika engkau lupa, ketika engkau tak sadar bahkan kepada dirimu sendiri? Siapakah yang memastikan udara itu masuk dan keluar dengan begitu teratur tanpa engkau perintah? Bukankah itu adalah tanda bahwa hidup ini tidak pernah berdiri sendiri, bahwa ada kekuatan halus yang terus bekerja bahkan di saat engkau terlelap? Itulah Dia yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun, bahkan ketika engkau merasa jauh darinya. Nafasmu adalah bukti kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengalir. Ia adalah saksi yang terus mengingatkan bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk mengenal, untuk kembali, untuk menyadari keberadaannya di balik setiap detik kehidupan. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam dan menahannya sejenak, disitulah waktu berhenti. Dunia seolah membeku dan engkau berdiri di antara dua keheningan, antara tarikan dan hembusan, antara kehidupan dan kematian, antara aku dan Dia. Pada detik itulah rahasia terbesar makrifat tersingkap. Bahwa Tuhan tidak jauh, Ia tidak perlu dicari di langit yang tinggi atau di tempat-tempat suci yang megah. Ia ada di dalam setiap nafas yang keluar dari dada ini, di dalam setiap denyut yang tidak pernah berhenti berzikir kepadanya. Menyadari itu adalah awal dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Perjalanan menuju pulang, tanpa langkah, tanpa jarak, tanpa kata. Namun banyak di antara kita yang hidup seperti orang yang tertidur. Kita bernafas tapi tidak sadar. Kita bergerak tapi hampa. Kita mengucap nama Tuhan, tapi hati kita jauh dari rasa hadir bersamanya. Padahal makrifat bukanlah ilmu untuk dihafal, melainkan kesadaran yang dihidupkan. Kesadaran bahwa setiap hembusan udara adalah bentuk cinta yang dikirim langsung dari sumber kehidupan. Jika engkau mampu menatap nafasmu dengan hati yang hadir, engkau akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Justru kitalah yang sering berpaling. Maka duduklah sejenak, diamlah dengan lembut, dan rasakan udara itu masuk melalui hidungmu. Rasakan betapa lembutnya ia menyentuh dada, lalu keluar dengan keikhlasan yang sempurna. Disitulah engkau belajar makna pasrah. Disitulah engkau belajar arti kehadiran. Karena sesungguhnya, makrifat bukan tentang melihat Tuhan dengan mata, melainkan merasakan kehadirannya di dalam setiap nafas yang engkau hidupkan. Nafas adalah jembatan antara dunia dan keabadian, antara makhluk dan pencipta, antara yang fana dan yang kekal. Dan siapapun yang mampu mengenali rahasia itu dengan hati yang jernih, maka ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia telah menemukannya dalam setiap hembusan kehidupan. Bab 2. Tarikan nafas, zikir sunyi yang menyambungkan langit dan diri.
Ketika engkau menarik satu hembusan nafas dengan penuh kesadaran, sesungguhnya engkau sedang meminum cahaya dari langit yang turun tanpa bentuk. Tarikan nafas bukan hanya pergerakan udara, tetapi pertemuan antara kasih ilahi dan jasad yang fana. Dalam setiap hirupan ada energi suci yang menghidupkan seluruh sistem kehidupan di tubuhmu. Bukan semata oksigen, tapi rahmat yang mengalir dari sumber kehidupan. Nafas itu tidak dapat dilihat, namun ia nyata. Tidak bisa digenggam, namun ia memelukmu dari dalam. Itulah sebabnya para ahli makrifat mengatakan bahwa siapa yang mengenal nafasnya dengan sadar, sesungguhnya ia telah mengenal rahasia Tuhan yang paling dekat dengan dirinya. Di dalam setiap tarikan nafas yang engkau sadari, ada doa yang tak bersuara. Tuhan mendengarnya tanpa engkau ucapkan, karena hakikatnya doa bukanlah pada kata, tetapi pada rasa. Saat engkau menarik nafas dengan hati yang tenang dan penuh kesyukuran, maka seluruh tubuhmu ikut bercikir. Hati bergetar lembut menyebut, Hu, Dia yang maha ada, sementara jiwa berbisik Allah. Dia yang maha mengatur segalanya. Di sanalah engkau merasakan bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah ibadah yang terus berlangsung, bahkan tanpa engkau sadari. Tidak ada momen yang kosong dari kehadirannya, sebab setiap tarikan dan hembusanmu adalah bagian dari simfoni zikir yang tak pernah terhenti. Namun kebanyakan manusia terlelap dalam kesibukan dunia, hingga lupa bahwa nafas yang mereka hirup pun bukan milik mereka. Mereka menumpuk rencana, mengejar pencapaian, berlari mengejar waktu, tetapi lupa bahwa waktu itu sendiri bernafas di bawah kendali Tuhan. Mereka hidup di permukaan, tapi tidak pernah menyelam ke kedalaman dirinya sendiri. Padahal, di balik setiap tarikan nafas ada lautan keheningan yang luas. Tempat di mana ego luluh, kesombongan lenyap, dan yang tersisa hanyalah rasa tunduk yang lembut kepada Sang Pemberi hidup. Disitulah zikir sejati bermula, bukan di bibir, tetapi di dalam dada yang hening. Ketika engkau menundukkan kesadaranmu ke dalam nafas, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Ada getaran lembut, seperti arus yang menenangkan, yang mengalir ke seluruh tubuhmu. Ia membawa rasa damai yang tidak berasal dari dunia, rasa lapang yang tidak bergantung pada keadaan. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang menyingkapkan sebagian kecil dari kehadirannya di dalam dirimu. Ia tidak datang dari luar, ia muncul dari dalam, dari ruang sunyi di antara dua nafas. Jika engkau bertahan di kesadaran itu, engkau akan mulai mengenali makna sejati dari kalimat, Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Maka jangan biarkan nafasmu lewat begitu saja tanpa kesadaran. Jadikan setiap hirupan sebagai jalan pulang, setiap hembusan sebagai tanda penyerahan. Tariklah nafas dengan rasa syukur, hembuskan dengan rasa ikhlas. Disitulah engkau sedang belajar bagaimana mencintai Tuhan tanpa kata, bagaimana beribadah tanpa gerak, bagaimana menyatu tanpa harus mencari. Karena sesungguhnya seluruh perjalanan spiritual manusia hanyalah tentang satu hal. Bagaimana ia bisa kembali sadar kepada sumber kehidupan yang sejak awal sudah bersemayam dalam dirinya. Di setiap detik, di setiap nafas. Bab 3. Hembusan nafas. Penyerahan yang membuka tabir cinta ilahi. Setiap kali engkau menghembuskan nafas, sesungguhnya engkau sedang menyerahkan sebagian dari dirimu kembali kepada sumber kehidupan. Hembusan itu adalah simbol keikhlasan, tanda bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar bisa engkau genggam dalam kehidupan ini. Di saat udara keluar dari dada, seolah seluruh beban ikut dilepaskan, kesedihan, ketakutan, kebanggaan, dan bahkan perasaan memiliki. Hembusan nafas mengajarkan bahwa segalanya harus dilepas agar bisa kembali kepada yang memberi. Disitulah letak makna terdalam dari pasrah, bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dengan hati yang lapang dan damai. Hembusan nafas adalah guru yang lembut. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tapi setiap kali terjadi, ia menuntunmu untuk melepaskan sesuatu. Ketika engkau marah, tariklah nafas dan hembuskan dengan perlahan. Rasakan bagaimana amarah itu larut bersama udara yang keluar. Ketika engkau cemas, hembuskan perlahan dan lihat bagaimana pikiranmu menjadi jernih. Itulah pelajaran spiritual yang tersembunyi di dalam tubuh.
bahwa Tuhan mengajarkan jalan tenang melalui mekanisme alami yang engkau lakukan setiap saat. Tidak perlu banyak kata, cukup sadari dan rasakan. Karena setiap hembusan adalah latihan untuk kembali dari segala bentuk keterikatan menuju kebebasan jiwa yang sejati. Orang yang mengenal Tuhan melalui nafas tidak lagi memandang hidup dengan ketegangan. Ia tahu bahwa hidup hanyalah aliran keluar masuknya takdir. Ia menerima datangnya suka maupun duka sebagaimana ia menerima masuk dan keluarnya udara. Tidak ada yang harus ditolak, tidak ada yang harus dilawan. Karena di balik setiap peristiwa, Tuhan sedang bernafas melalui pengalaman-pengalamanmu, menyatakan dirinya melalui segala kejadian yang engkau alami. Maka, bagi orang yang makrifat, setiap nafas bukan hanya tanda kehidupan, tetapi juga pesan cinta, bahwa Tuhan sedang hadir, mengalir dalam denyut jantung dan udara yang berpindah di dadanya. Namun, untuk bisa merasakan itu semua, engkau harus menyingkirkan kebisingan dalam dirimu. Ego, ambisi, ketakutan, dan rasa ingin memiliki. Semua itu menutupi kesadaran seperti debu di cermin yang suci. Selama engkau masih menggenggam dunia terlalu kuat, engkau tidak akan mampu merasakan kelembutan hembusan yang mengajarkan keikhlasan. Maka lepaskanlah, perlahan, hembuskan semuanya, nama, harapan, keinginan. Biarkan semuanya mengalir keluar seperti udara yang tak akan kembali. Di sanalah engkau akan menemukan rasa tenang yang tidak dapat dijelaskan karena engkau mulai hidup di bawah naungan kehendaknya, bukan di bawah kendali dirimu sendiri. Dan ketika engkau benar-benar sampai pada titik itu, titik di mana setiap hembusan terasa sebagai penyerahan yang suci, maka engkau akan memahami bahwa hidup bukanlah tentang menahan, tetapi tentang mengalir. Nafas mengajarkan bagaimana mencintai tanpa menggenggam, bagaimana berbuat tanpa menuntut hasil, bagaimana hidup tanpa rasa takut kehilangan. Karena orang yang makrifat telah tahu, setiap yang keluar pasti akan kembali, setiap yang hilang sesungguhnya tidak pernah pergi. Hembusanmu hari ini hanyalah jalan untuk bertemu kembali dengan Dia, Sang Pemilik Nafas, Sang Maha Kekal, yang tiada pernah lelah memberi kehidupan di setiap detik keberadaanmu. Bab 4. Keheningan di antara dua nafas. Tempat di mana Tuhan hadir tanpa kata. Di antara satu tarikan dan satu hembusan nafas, ada ruang yang sangat halus. Ruang yang hampir tidak terdeteksi, tapi di sanalah rahasia terbesar kehidupan bersembunyi. Itulah titik sunyi saat waktu berhenti dan seluruh semesta seakan lenyap dari kesadaran. Tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada nama, hanya ada keberadaan murni yang diam, tenang, dan penuh cahaya. Para arif billah menyebutnya sebagai fashl, jeda ilahi di mana roh manusia bersentuhan langsung dengan hadirat Tuhan. Di ruang kecil itulah engkau bisa merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, sesuatu yang tak bisa diuraikan oleh pikiran, namun bisa dirasakan oleh hati yang hening. Ketika engkau mulai menyadari jeda di antara dua nafas itu, engkau sedang memasuki gerbang makrifat yang sesungguhnya. Di sanalah engkau belajar berhenti. Berhenti dari keinginan, berhenti dari pikiran, berhenti dari diri. Karena selama engkau terus bergerak, engkau tidak akan pernah melihat keheningan di balik gerak. Selama engkau terus berbicara, engkau tidak akan pernah mendengar bisikan yang datang dari keabadian. Maka diamlah, bukan dengan bibir, tapi dengan kesadaran. Diam yang tidak kosong, tapi penuh kehadiran. Diam yang tidak pasif, tapi aktif dalam menyaksikan bahwa segalanya berasal dari Dia dan hanya Dia yang benar-benar ada. Di antara dua nafas, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak berasal dari dunia ini. Rasanya lembut, menenangkan, tapi juga dalam dan luas. Di sana tidak ada rasa ingin, tidak ada rasa takut, tidak ada beban waktu. Yang ada hanyalah kehadiran yang memelukmu dari dalam. Dalam momen itu, engkau mungkin akan merasa seolah tidak ada jarak antara dirimu dan Tuhan, karena memang tidak ada. Nafas hanya menjadi tirai yang menutupi kesadaran manusia dari kesatuan hakiki. Saat tirai itu tersingkap, engkau tidak lagi berkata, "Aku merasakan Tuhan," tapi engkau menyadari bahwa yang bernafas selama ini bukanlah aku, melainkan Dia. Banyak orang mencari Tuhan di luar dirinya, padahal Tuhan bersembunyi di dalam jeda kecil itu, di tempat di mana tidak ada pikiran dan tidak ada suara.
Ia hadir dalam bentuk yang paling sunyi namun paling nyata. Ketika engkau bisa masuk ke dalam kesunyian itu, engkau akan memahami mengapa para wali selalu tampak damai, meski dunia di sekeliling mereka kacau. Mereka telah menemukan rumahnya, dan rumah itu bukanlah tempat, melainkan kesadaran yang hidup di antara dua nafas. Di sanalah jiwa mereka beristirahat, di sanalah mereka menemukan rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun di luar diri. Maka latihlah dirimu untuk mendengar keheningan itu. Setelah menarik nafas, jangan segera menghembuskan. Diamlah sejenak, rasakan ruang kosong itu, rasakan kedamaian yang muncul tanpa sebab. Di sana engkau akan tahu bahwa segala sesuatu hanyalah cermin dari satu kehadiran. Tarikan, hembusan, dan keheningan, semuanya adalah bentuk dari satu gerak yang sama. Gerak cinta Tuhan yang menghidupkanmu. Dan ketika kesadaranmu menetap di antara dua nafas, engkau tidak lagi menjadi hamba yang mencari, tapi menjadi saksi yang menyadari bahwa engkau dan dia tidak pernah terpisah, bahkan sedetik pun. Bab 5. Nafas dan kesadaran, cermin jiwa yang menyingkap wajah Tuhan. Setiap manusia membawa rahasia yang sama, namun hanya sedikit yang mau menyingkapnya. Rahasia itu bukan di langit, bukan di kitab, bukan di tempat suci, tetapi bersembunyi dalam sesuatu yang paling sederhana, nafasmu sendiri. Kesadaran tentang nafas adalah pintu untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Karena selama ini engkau hidup dalam bayang-bayang identitas, mengira dirimu adalah tubuh, pikiran, atau nama. Tapi begitu engkau menatap nafas dengan sepenuh hati, engkau mulai memahami bahwa semua itu hanyalah lapisan. Di baliknya ada sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata, lebih abadi. Kesadaran yang hidup, yang tidak pernah lahir dan tidak akan mati. Itulah dirimu yang sejati, itulah cermin yang memantulkan wajah Tuhan di dalam dirimu. Setiap tarikan nafas membawa kesadaran masuk ke dalam tubuh, dan setiap hembusan melepaskan segala bentuk kebodohan yang menutupi hati. Maka orang yang sadar akan nafasnya tidak lagi mudah goyah oleh dunia. Sebab ia hidup di dalam pusat keseimbangannya. Ia tidak mengejar dan tidak menolak, karena ia tahu segalanya hanya mengalir. Dunia menjadi seperti bayangan yang bergerak di atas permukaan air, sementara hatinya tetap jernih di dasar kedamaian. Dari situlah muncul cahaya yang lembut, cahaya yang tidak silau, tapi cukup untuk menuntun jiwa menuju pengenalan kepada Sang Pencipta. Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk yang bisa dilihat mata, tapi Ia menampakkan diri dalam kesadaran yang engkau rasakan. Saat engkau bernafas dengan sadar, engkau sedang berdiri di hadapannya tanpa tirai. Nafas menjadi media komunikasi antara hamba dan Tuhannya, tanpa huruf, tanpa suara. Ia berbicara melalui rasa yang halus, melalui kedamaian yang tiba-tiba hadir, melalui air mata yang menetes tanpa sebab. Kesadaran itu bukan datang dari luar, ia muncul dari dalam, dari ruang paling suci di hatimu, tempat di mana Tuhan selalu berdiam, namun seringkali terlupakan. Namun perjalanan menuju kesadaran bukanlah hal mudah. Ego akan melawan, pikiran akan menggoda, dunia akan menarikmu kembali ke arah luar. Engkau akan tergoda untuk mencari bukti, untuk menuntut pengalaman, untuk memaksa rasa hadir. Tapi jalan makrifat bukan jalan pencapaian, melainkan jalan pengenalan. Ia tidak butuh usaha yang keras, hanya kehadiran yang lembut. Seperti permukaan air yang tenang, memantulkan langit tanpa terganggu. Begitu pula hati yang tenang akan memantulkan wajah Tuhan, tanpa perlu berbuat apa-apa. Nafas menjadi jalan untuk menenangkan hati itu, agar cermin batinmu kembali jernih, dan cahaya ilahi dapat terlihat tanpa hambatan. Dan ketika engkau telah mengenali nafasmu dengan penuh kesadaran, engkau akan menemukan bahwa hidup ini bukan tentang mengejar Tuhan, tetapi tentang menyadari bahwa engkau tak pernah jauh darinya. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, hanya kesadaranmu yang berpaling. Nafas menjadi jembatan untuk kembali. Setiap tarikan adalah panggilan untuk ingat, dan setiap hembusan adalah pengakuan bahwa engkau bergantung sepenuhnya padanya. Maka selama engkau masih bernafas, selama udara masih keluar masuk dari dadamu, ketahuilah, Tuhan sedang bersamamu, menatapmu dengan kasih yang tak bertepi,
menuntunmu untuk kembali mengenal siapa dirimu dan siapa Dia yang menghidupkanmu. Bab 6. Nafas sebagai cahaya, jalan ruh menuju ketenangan hakiki. Nafas bukan hanya udara yang berpindah dari hidung ke dada, ia adalah aliran cahaya yang membawa kehidupan ke seluruh lapisan dirimu. Ia memasuki jasad sebagai udara, namun menembus jiwa sebagai nur, cahaya halus yang datang dari Tuhan. Ketika engkau bernafas dengan penuh kesadaran, sesungguhnya engkau sedang menyalakan kembali lentera ruhani yang mungkin telah lama padam karena kelalaian. Setiap hirupan adalah sapuan lembut yang membersihkan debu kesedihan dan kegelapan dalam hati, dan setiap hembusan adalah pelepasan dari beban dunia yang menutupi cahaya dirimu. Maka orang yang bernafas dengan sadar akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli, karena ia sedang menyentuh bagian paling suci dari keberadaannya, sisi yang berhubungan langsung dengan Sang Pemberi Cahaya. Cahaya dari nafas itu begitu halus, tapi jika engkau diam dan memperhatikannya, engkau akan merasakan sesuatu yang menghangat di dada. Bukan panas, tetapi ketenangan yang menyala lembut. Dalam ketenangan itu, engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Hal-hal yang dulu membuatmu marah kini terasa kecil. Luka-luka lama tiba-tiba terasa jauh, dan waktu berjalan seperti air yang tenang, tak lagi menenggelamkanmu dalam kegelisahan. Nafas yang disadari menuntunmu menuju keadaan zikrullah sejati. Keadaan di mana ingatan kepada Tuhan bukan lagi aktivitas pikiran, melainkan keadaan alami dari kesadaranmu sendiri. Disitulah engkau mulai memahami bahwa makrifat bukanlah tentang mengetahui Tuhan, tetapi tentang menyadari bahwa engkau tidak pernah terpisah darinya. Cahaya nafas tidak hanya menenangkan jiwa, tapi juga memperindah akhlak. Orang yang jiwanya damai tidak perlu banyak berbicara untuk memancarkan keteduhan. Kehadirannya saja sudah menenangkan. Tatapannya memberi rasa aman, dan diamnya seperti doa yang hidup. Karena di dalam dirinya mengalir zikir tanpa suara, zikir yang bersumber dari kesadaran, bukan hafalan. Nafas yang diterangi oleh cahaya kesadaran menjadikan setiap gerak manusia sebagai ibadah, setiap kata sebagai doa, dan setiap diam sebagai bentuk penyaksian. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan dirinya di dunia, melainkan untuk memantulkan cahaya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Namun untuk sampai ke tahap ini, dibutuhkan keberanian untuk menembus kegelapan batin sendiri. Nafas tidak hanya membawa ketenangan, ia juga menyingkap segala yang tersembunyi di dalam dirimu. Saat engkau duduk dalam diam dan mengikuti ritme nafasmu, mungkin engkau akan mulai melihat bayangan-bayangan lama. Rasa takut, luka, kesedihan, atau penyesalan yang engkau pendam. Jangan lari dari itu, biarkan nafas bekerja. Biarkan setiap tarikan membawa cahaya ke dalam luka, dan setiap hembusan mengeluarkan gelap yang tersisa. Disitulah penyembuhan ruhani terjadi, tanpa kata, tanpa doktrin, hanya dengan kesadaran yang jernih terhadap anugerah nafas yang terus berulang. Dan ketika engkau melewati semua itu, engkau akan tiba pada satu kesadaran yang mendalam, bahwa cahaya Tuhan tidak pernah benar-benar padam dalam dirimu, hanya tertutup oleh debu kelalaian. Nafas adalah sapu lembut yang membersihkannya perlahan, hingga akhirnya engkau bisa melihat kembali cahayamu sendiri. Cahaya yang sebenarnya adalah pantulan dari cahayanya. Maka teruslah bernafas dengan kesadaran yang penuh cinta. Rasakan bagaimana setiap hirupan membawa kehidupan dan setiap hembusan membawa ketenangan. Itulah cara Tuhan berbicara kepadamu tanpa suara, memelukmu tanpa bentuk, dan menuntunmu menuju kedamaian yang hakiki. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan di dalam nafas yang disadari. Bab 7. Nafas dan keabadian saat hidup menyadari dirinya dari sumber kehidupan. Ada saat di mana engkau duduk dalam diam, mengamati nafas yang keluar masuk dari tubuhmu, lalu tiba-tiba engkau menyadari bahwa kehidupan ini bukan berasal darimu. Nafas datang tanpa engkau undang, dan ia pergi tanpa meminta izin. Engkau hanyalah saksi dari sesuatu yang terus bergerak dengan kesetiaan yang sempurna. Dalam kesadaran itu, engkau akan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari hidupmu sendiri. Keabadian. Sebab yang bernafas bukan sekadar tubuh,
tetapi kekuatan hidup yang berasal dari yang kekal. Dan di sanalah engkau mulai memahami bahwa kehidupan bukan milikmu, melainkan pinjaman sementara dari keabadian itu sendiri. Sebuah amanah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Ketika engkau bernafas dengan penuh kesadaran, engkau seakan dapat melihat bahwa setiap hirupan adalah panggilan untuk hadir di dunia, dan setiap hembusan adalah latihan untuk kembali pulang. Tarikan nafas adalah anugerah, hembusan adalah penyerahan. Di antara keduanya, hidup berjalan, seimbang antara datang dan pergi, antara memberi dan menerima, antara lahir dan mati. Kesadaran terhadap pola ini menjadikan hati lembut, tidak lagi memberontak pada takdir, tidak lagi menggenggam dunia dengan rakus. Sebab engkau tahu, semuanya hanya bagian dari tarikan dan hembusan besar Sang Pencipta. Dan ketika waktu nafas terakhir tiba, engkau pun akan menghembuskannya dengan tenang, karena engkau telah belajar menyerahkannya sejak lama. Nafas juga mengajarkan bahwa keabadian bukan berarti tubuh yang tak binasa, tetapi kesadaran yang tidak terikat oleh bentuk. Selama engkau hidup di tingkat pikiran dan tubuh, engkau akan terus berubah, lelah, dan takut kehilangan. Namun ketika engkau menembus kesadaran di balik nafas, engkau menyentuh sesuatu yang tidak berubah. Kesadaran murni, ruh yang bersumber darinya. Di titik itu, engkau bukan lagi sekadar makhluk yang bernafas, melainkan kesadaran yang menyaksikan nafas terjadi. Di sanalah engkau menemukan rasa abadi. Bukan abadi dalam waktu, tetapi abadi dalam kehadiran. Sebab waktu hanya bergerak bagi yang terikat, sedangkan bagi yang sadar, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya saat ini, hanya kehadiran Tuhan yang tak berujung. Keabadian yang sejati bukanlah tentang melarikan diri dari kematian, tapi tentang berdamai dengannya. Orang yang mengenal makrifat nafas tidak takut mati, karena ia tahu kematian hanyalah bentuk hembusan terakhir dari kehidupan yang sementara. Dan sebagaimana setiap hembusan diikuti oleh tarikan baru, demikian pula kematian diikuti oleh kelahiran ruh ke dalam kehidupan yang lebih halus. Tidak ada akhir, hanya perubahan bentuk dari perjalanan yang tak terputus. Maka setiap kali engkau bernafas, ingatlah, engkau sedang berlatih untuk hidup dan juga sedang berlatih untuk mati. Dengan tenang, dengan sadar, dengan penuh cinta kepada Sang Pemilik kehidupan. Dan ketika akhirnya engkau menyadari bahwa nafas adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi, engkau akan hidup dengan rasa yang berbeda. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi takut kehilangan, karena engkau tahu setiap tarikan adalah anugerah, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Dalam kesadaran itu, hidup menjadi ibadah yang lembut, setiap detik menjadi suci, setiap nafas menjadi saksi. Dan engkau pun akan tersenyum dalam diam, sebab engkau tahu, engkau hidup bukan karena dirimu, tetapi karena ada yang hidup di dalam dirimu, dan dia tidak pernah mati. Bab 8, Nafas dan Zikir. Bisikan sunyi yang menghidupkan jiwa. Zikir bukan hanya lantunan lisan yang diulang-ulang, tetapi getaran halus yang berdenyut di antara setiap helaan nafas. Dalam setiap tarikan, ada bisikan halus dari Tuhan yang berkata, "Aku hadir bersamamu." Dalam setiap hembusan, ada seruan lembut yang berbisik, "Kembalilah kepadaku." Orang yang telah memahami makrifat nafas tidak lagi memerlukan banyak kata untuk berzikir, karena nafasnya sendiri telah menjadi tasbih yang hidup. Ia tidak mengulang nama Allah dengan suara, melainkan dengan kesadarannya. Setiap udara yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi kalimat La ilaha illallah, setiap keluarnya menjadi Allahu Akbar. Dan di dalam keheningan itu, zikir berubah dari ritual menjadi kesadaran yang menyala, menembus dinding pikiran, dan mencapai hati yang paling dalam. Ketika zikir menyatu dengan nafas, seluruh kehidupan berubah menjadi ibadah. Engkau tidak lagi harus mengingat Tuhan, engkau hidup dalam ingatan itu sendiri. Saat engkau makan, berbicara, berjalan, bahkan diam, semuanya menjadi bentuk zikrullah yang alami. Karena engkau tidak lagi memisahkan antara yang duniawi dan yang ilahi. Keduanya hanyalah dua sisi dari satu tarikan nafas yang sama. Zikir yang sejati bukanlah kata-kata yang diulang tanpa rasa, tapi kesadaran yang terus menyala bahkan di tengah kesibukan dunia. Orang yang hidup dalam makrifat nafas tidak kehilangan Tuhan di pasar,
di kantor, atau di jalanan, sebab ia tidak pernah meninggalkannya. Nafasnya adalah tali yang selalu mengikatnya pada hadirat Allah, lembut tapi tak pernah putus. Namun, untuk mencapai keadaan itu, diperlukan keheningan batin. Tidak ada zikir yang sejati tanpa diam yang mendalam. Dalam diam, nafas menjadi lebih halus, dan dalam kehalusan itu, Tuhan terasa lebih dekat. Suara hati yang dulu tenggelam oleh kegaduhan dunia mulai terdengar kembali, seperti bisikan yang telah lama menunggu untuk disadari. Di sanalah engkau akan mengenal apa itu zikir yang hakiki, bukan suara, bukan lafaz, tetapi kehadiran. Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah, melainkan menyadari bahwa engkau berada di dalam nama itu, di dalam cahayanya, di dalam kehendaknya yang meliputi segalanya. Dan perlahan engkau akan menyadari bahwa nafasmu bukan hanya menyebut namanya, tetapi sebenarnya berasal darinya. Nafas pertama yang engkau hirup di dunia adalah tiupan ruh darinya, dan nafas terakhir yang engkau hembuskan nanti adalah kembalinya ruh itu kepada asalnya. Maka setiap zikir di antara dua nafas itu adalah perjalanan untuk mengenal dari mana engkau datang dan kemana engkau akan pulang. Di sanalah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menjadi bukan sekadar kalimat belasungkawa, tetapi kesadaran yang hidup dalam setiap helaan nafasmu. Dan bila engkau terus menjaga zikir dalam nafas, suatu saat engkau akan mencapai keheningan yang sangat dalam. Keheningan di mana tidak ada lagi engkau yang berzikir, hanya kesadaran yang menyaksikan zikir itu terjadi. Di titik itu, segala dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku yang mengingat dia, karena yang tersisa hanyalah dia yang mengingat dirinya sendiri melalui dirimu. Itulah zikir tertinggi, zikir tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa pelafaz. Hanya kehadiran murni dari cinta yang maha menyadari dirinya. Dan ketika engkau sampai di sana, engkau akan mengerti bahwa nafas yang sederhana itu sesungguhnya adalah cara Tuhan berzikir melalui dirimu. Bab 9, Nafas dan Keheningan. Pintu rahasia menuju hadirat ilahi. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik keheningan. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan keadaan ketika seluruh lapisan pikiran berhenti bergejolak, dan kesadaranmu perlahan menyingkap sesuatu yang jauh lebih luas dari dunia. Dalam keheningan itulah, nafas menjadi pandu yang lembut. Ia tidak memaksa, tidak tergesa. Ia mengantarmu dengan perlahan, menurunkanmu dari puncak kebisingan dunia menuju lembah sunyi tempat ruh beristirahat. Ketika engkau menutup mata dan hanya mendengar aliran nafasmu, seakan seluruh alam ikut bernafas bersamamu. Pohon, laut, angin, dan bahkan bumi sendiri terasa berdetak dalam ritme yang sama. Di sanalah engkau mulai merasakan bahwa kehidupan ini bukanlah kumpulan makhluk terpisah, melainkan satu kesadaran besar yang sedang bernafas bersama. Kesadaran Tuhan yang menampakkan diri dalam segala bentuk. Dalam keheningan yang dalam, nafas menjadi cermin. Ia memperlihatkan segala yang tersembunyi di balik kata-kata dan pikiran. Saat engkau benar-benar hening, engkau akan melihat betapa pikiranmu seringkali menciptakan keramaian sendiri, kekhawatiran, penilaian, ambisi, dan rasa takut yang tiada henti. Namun ketika semua itu engkau sadari tanpa penolakan, mereka mulai mereda, seperti riak air yang kembali tenang setelah batu dilemparkan. Dan dalam ketenangan itu, engkau menemukan sesuatu yang lebih murni dari segala pikiran, kesadaran yang tidak bergerak, tidak berwujud, tapi selalu hadir. Itulah tempat di mana engkau dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh kata, oleh doa, atau bahkan oleh waktu. Keheningan yang sejati bukan berarti berhenti berbicara, melainkan berhentinya keinginan untuk menjadi sesuatu. Di dalamnya, engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena engkau telah menyadari bahwa sejak awal engkau berada di dalamnya. Nafasmu bukan lagi usaha untuk hidup, melainkan tanda bahwa kehidupan itu sendiri sedang menghidupi dirimu. Di titik itu, bahkan doa tidak lagi diucapkan, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi doa. Diamnya tubuhmu adalah sujud, lembutnya nafasmu adalah tasbih, dan setiap detik keberadaanmu adalah pengakuan akan kebesarannya. Inilah keadaan di mana makrifat menjadi nyata, bukan dalam pengetahuan, tetapi dalam kehadiran yang hidup.
Namun untuk sampai ke keheningan itu, dibutuhkan keberanian untuk kehilangan diri. Engkau harus rela melepaskan semua yang engkau yakini tentang aku. Melepaskan nama, peran, identitas, bahkan keinginan untuk menjadi orang yang suci atau beriman. Karena selama masih ada aku yang ingin mencapai Tuhan, selama itu pula engkau masih jauh. Tapi ketika engkau melepas semuanya, engkau akan terjatuh ke dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Keheningan yang bukan kosong tetapi penuh. Penuh cinta, penuh cahaya, penuh kehadiran. Di sanalah engkau menyadari, ternyata yang engkau cari selama ini bukan sesuatu di luar dirimu, melainkan keheningan itu sendiri. Dan ketika engkau hidup dalam keheningan, dunia tetap bergerak, tapi engkau tidak lagi terbawa arusnya. Engkau menjadi saksi, tenang, damai, dan sadar bahwa semua ini hanyalah permainan indah dari Tuhan yang sedang menampakkan dirinya. Nafasmu mengalir seperti air, dan di setiap hembusannya, engkau merasakan pelukan dari Yang Maha Sunyi. Tidak ada lagi yang perlu dicari, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Engkau telah sampai pada pintu rahasia itu. Pintu yang tidak pernah tertutup, hanya tertutupi oleh kebisingan yang engkau ciptakan sendiri. Kini, engkau duduk dalam diam, bernafas dalam kesadaran, dan seluruh alam pun ikut bersujud bersamamu. Bab 10. Nafas dan penyaksian saat diri menyatu dalam kehadiran Tuhan. Pada akhirnya perjalanan makrifat nafas akan membawamu menuju satu titik yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Titik di mana penyaksian sejati terjadi. Di sana engkau tidak lagi menjadi pencari, sebab yang dicari dan yang mencari telah melebur menjadi satu. Nafas yang dulu terasa datang dari luar kini engkau sadari sebagai gerak dari dalam. Dari sumber yang sama yang menghidupkan seluruh jagat raya. Dalam setiap hirupan engkau menyaksikan bagaimana rahmat-Nya masuk ke dalam dirimu, dan dalam setiap hembusan engkau menyerahkan dirimu kembali kepadanya. Tidak ada lagi batas antara engkau dan Dia, sebab yang bernafas, yang menghirup, dan yang dihirup, semuanya adalah Dia. Inilah penyaksian tertinggi yang disebut para arif sebagai fana fi Allah, lenyapnya ego di hadapan kehadiran yang abadi. Di saat penyaksian itu terbuka, dunia tidak hilang tetapi berubah wajah. Engkau masih melihat langit, pohon, manusia, dan segala bentuk, namun pandanganmu kini menembus ke dalam maknanya. Engkau melihat Tuhan dalam setiap ciptaan, bukan sebagai sesuatu di luar, melainkan sebagai cahaya yang menampakkan semua bentuk. Segalanya menjadi ayat, setiap detik menjadi wahyu yang hidup. Tidak ada yang profan, karena setiap yang ada adalah suci. Nafasmu menjadi firman yang tidak tertulis. Firman yang berbicara tanpa huruf, yang mengajarkan bahwa seluruh kehidupan adalah kitab Tuhan yang senantiasa terbuka, menunggu untuk dibaca oleh mereka yang berhati jernih. Namun, penyaksian ini tidak berarti engkau terpisah dari dunia. Justru sebaliknya, engkau menjadi lebih hadir, lebih lembut, lebih manusiawi. Orang yang telah mengenal makrifat nafas tidak hidup dalam pengasingan, tetapi di tengah kehidupan dengan hati yang selalu bersama Tuhan. Ia makan dengan sadar, berbicara dengan kasih, bekerja dengan niat ibadah, dan tidur dalam zikir. Karena baginya, setiap tarikan nafas adalah tanda dari kehadiran, dan setiap hembusan adalah bukti kasih sayangnya. Ia tidak lagi beribadah karena takut atau berharap, melainkan karena cinta yang tak dapat dijelaskan. Cinta yang membuatnya terus bernafas dengan penuh rasa syukur, seolah setiap udara yang masuk adalah ucapan Alhamdulillah dari Tuhan sendiri. Dan dalam cinta itu ia menyadari sesuatu yang sangat halus, bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Dialah yang selalu bernafas di dalam dirimu, bahkan saat engkau lalai. Dialah yang membuat hatimu tetap berdetak, yang membuat matamu melihat, dan yang membuat kesadaranmu menyadari keberadaan ini. Maka bagaimana mungkin engkau merasa sendiri jika setiap hela nafas adalah sapaannya? Ketika kesadaran ini lahir, tidak ada lagi ruang bagi keraguan. Karena engkau telah melihat bahwa seluruh hidup ini hanyalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya melalui dirimu. Di titik itu, engkau tidak hanya percaya kepadanya, engkau menyaksikannya. Dan ketika engkau telah hidup dalam penyaksian, engkau akan mengerti bahwa makrifat nafas bukanlah tujuan akhir,
melainkan pintu menuju kehidupan yang baru. Kehidupan yang dijalani dengan kesadaran penuh, dengan cinta, dengan ketenangan. Engkau tidak lagi bernafas untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghadirkan Tuhan di setiap detik keberadaanmu. Maka teruslah bernafas dalam kesadaran, dalam zikir, dalam keheningan. Sebab dalam setiap tarikan dan hembusanmu, Tuhan sedang berbisik, "Aku bersamamu, aku di dalammu, aku adalah kehidupan itu sendiri." Dan di sanalah perjalanan makrifatmu mencapai puncaknya, ketika tidak ada lagi yang bernafas selain Dia yang Maha Hidup. Nafasmu bukan sekadar kehidupan, ia adalah pesan dari Tuhan yang terus berbicara tanpa suara. Jika engkau mulai menyadarinya, maka engkau tak lagi bernafas sendirian, karena di setiap hirupan dan hembusanmu, Dialah yang sedang bernafas melalui dirimu.